Di jantung negara bagian Rajasthan, India, terletak sebuah kota yang memancarkan pesona sejarah dan keindahan arsitektur, Jaipur, yang dikenal luas sebagai kota merah muda. Dijuluki demikian karena warna bangunan khasnya yang dicat merah muda sebagai simbol keramahan menyambut kunjungan Pangeran Wales pada tahun 1876. Didirikan pada tahun 1727 oleh Maharaja Sawai Jai Singh II, Jaipur adalah kota pertama di India yang dirancang secara terstruktur dengan prinsip-prinsip ilmu arsitektur dan astronomi. Kota ini memadukan kemegahan istana, benteng, dan taman dengan nuansa modern yang terus berkembang. Ikon-ikon seperti Hawa Mahal dengan jendela-jendela kecilnya yang anggun, City Palace yang mencerminkan perpaduan budaya Mughal dan Rajput, hingga Jantar-Mantar, observatorium astronomi yang kini menjadi warisan dunia UNESCO, menjadikan Jaipur sebagai surga bagi pecinta sejarah dan seni. Tak hanya keindahan bangunan, Jaipur juga memikat dengan kerajinan tangan tradisional, pasar-pasar yang penuh warna, serta festival budaya seperti Gangaur dan Teich yang meriah. Setiap sudut kota ini bercerita, setiap lorongnya menyimpan jejak kejayaan masa lalu. Jaipur bukan sekadar kota, ia adalah pengalaman. Perpaduan antara masa lalu yang agung dan semangat India modern yang hidup. Namun di balik gemerlap arsitektur megah dan pariwisata yang berkembang pesat, realita kehidupan masyarakat Jaipur menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Kota ini adalah tempat di mana tradisi lama dan dinamika kehidupan modern bersinggungan setiap hari. Warga Jaipur hidup dalam keseimbangan antara warisan leluhur dan kebutuhan zaman. Di satu sisi, banyak keluarga yang masih menjalankan profesi turun-temurun, seperti pembuat perhiasan, penenun kain, atau pengukir batu. Pasar-pasar tradisional seperti Johari Bazar dan Bapu Bazar bukan sekadar pusat ekonomi, tapi juga ruang sosial tempat nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong masih terasa kuat. Namun di sisi lain, Jaipur juga menghadapi tantangan khas kota berkembang. Urbanisasi yang pesat membawa masalah seperti kemacetan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur di kawasan padat penduduk. Di balik tembok istana dan hotel mewah, masih ada komunitas-komunitas yang bergulat dengan keterbatasan akses terhadap air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Masyarakat Jaipur pun semakin terpecah dalam dinamika sosial antara kelas menengah yang tumbuh dengan gaya hidup global dan masyarakat tradisional yang hidup dalam norma-norma konservatif. Perempuan, misalnya, kini mulai banyak yang menempuh pendidikan tinggi dan berkarir, meskipun masih harus menghadapi tekanan budaya yang membatasi peran mereka. Meski begitu, ada semangat kuat dalam diri warga Jaipur, semangat untuk bertahan, beradaptasi, dan terus merawat identitas kota mereka. Festival dan ritual keagamaan tetap dijalankan dengan hikmat, sementara generasi muda mulai memadukan budaya lokal dengan inovasi digital dan kewirausahaan. Di Jaipur, realita kehidupan adalah perpaduan antara harapan dan tantangan, diwarnai aroma rempah pasar tradisional, denting logam dari bengkel perajin, tawa anak-anak di gang-gang sempit, dan lalu lintas yang ramai oleh sepeda motor, tuk-tuk, serta unta yang masih setia menjadi bagian dari jalanan. Inilah Jaipur yang sesungguhnya, kota yang tidak hanya hidup dalam masa lalu yang megah, tetapi juga terus bergerak, mencari jalan di antara tradisi dan modernitas. Namun seperti bayangan yang tak pernah lepas dari cahaya, di balik benteng megah dan jalanan turis yang ramai, terdapat kehidupan lain yang tak masuk dalam brosur wisata, kehidupan para buruh kasar, pengemis, dan komunitas marginal yang terus berjuang di pinggiran kota. Kota yang disebut-sebut sebagai simbol kemegahan budaya India ini, nyatanya juga menyimpan ketimpangan sosial yang tajam. Menjadi salah satu luka lama Jaipur. Banyak warga di permukiman kumuh yang tinggal di rumah-rumah semi-permanen, tanpa akses sanitasi layak, listrik yang stabil, atau air bersih yang cukup. Sementara pusat kota terus mempercantik diri untuk menarik wisatawan dan investor, daerah pinggiran seperti Sastri Nagar atau Ramgan masih bergelut dengan persoalan hidup yang mendasar. Tak hanya itu, eksploitasi pekerja anak dan pekerja perempuan di industri kerajinan tradisional menjadi persoalan sensitif yang jarang dibicarakan secara terbuka. Anak-anak kerap membantu orang tua mereka membuat perhiasan atau tekstil sejak usia dini, mengorbankan pendidikan demi penghasilan harian. Para perempuan pun banyak yang bekerja di sektor informal dengan upah minim dan tanpa perlindungan hukum yang jelas.
Kekerasan berbasis gender juga masih menjadi bayangan kelam di Jaipur, sebagaimana di banyak kota lain di India. Meski ada kemajuan dalam pendidikan dan kesadaran hukum, kasus pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga tetap sering terjadi, namun banyak yang memilih bungkam karena tekanan budaya dan rasa malu. Di balik megahnya jantar-mantar dan glamornya Istana City Palace, terdapat pula praktik-praktik diskriminasi berbasis kasta dan agama yang masih bertahan, meski sering tersamarkan oleh kata modernisasi. Komunitas Dalit dan minoritas Muslim di beberapa wilayah menghadapi stigma dan keterbatasan akses, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun representasi politik. Dan seperti banyak kota besar lain, Jaipur pun bergulat dengan polusi dan tekanan ekologis. Udara yang dulunya segar dari gurun tar kini semakin pekat oleh debu dan asap kendaraan. Limbah dari industri pariwisata dan kerajinan juga mengancam keberlanjutan lingkungan kota. Namun, berbicara tentang sisi gelap bukan untuk mencoreng wajah Jaipur, melainkan untuk melihatnya secara utuh, lebih jujur, lebih manusiawi. Karena di balik kemegahan masa lalu dan daya tarik budaya, terdapat kenyataan yang harus dihadapi, bahwa kota ini, seperti kota manapun, memiliki luka-luka yang masih perlu disembuhkan. Jika Anda ingin versi yang lebih investigatif, bernuansa jurnalistik, atau dengan data dan kutipan, saya juga bisa bantu susun. Apakah perlu dibuat menjadi artikel lengkap untuk publikasi? Namun seperti bayangan yang tak pernah lepas dari cahaya, Jaipur juga menyimpan sisi gelap yang kerap terabaikan di balik keindahan faket arsitekturnya. Di balik benteng megah dan jalanan turis yang ramai, terdapat kehidupan lain yang tak masuk dalam brosur wisata, kehidupan para buruh kasar, pengemis, dan komunitas marginal yang terus berjuang di pinggiran kota. Kota yang disebut-sebut sebagai simbol kemegahan budaya India ini, nyatanya juga menyimpan ketimpangan sosial yang tajam. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu luka lama Jaipur. Banyak warga di permukiman kumuh yang tinggal di rumah-rumah semi-permanen, tanpa akses sanitasi layak, listrik yang stabil, atau air bersih yang cukup. Sementara pusat kota terus mempercantik diri untuk menarik wisatawan dan investor, daerah pinggiran seperti Sastrinagar atau Ramgan masih bergelut dengan persoalan hidup. Di Jaipur bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, ia adalah kenyataan pahit yang tampak jelas di wajah-wajah letih para buruh harian, di tangan anak-anak kecil yang menengadah di perempatan jalan, dan di lorong-lorong sempit permukiman kumuh yang terlupakan pembangunan. Di balik megahnya hotel bintang 5 dan restoran yang melayani turis internasional, ada kehidupan yang kontras, keluarga-keluarga yang tinggal berdesakan dalam satu ruangan sempit, dengan atap bocor, lantai tanah, dan sanitasi yang nyaris tidak ada. Mereka menggantungkan hidup pada penghasilan tak menentu, menyapu jalanan, menarik becak, menjual bunga di lampu merah, atau membuat kerajinan tangan untuk dijual murah kepada tengkulak. Di Jaipur menghadapi siklus kemiskinan yang sulit diputus. Alih-alih bersekolah, banyak dari mereka harus ikut bekerja demi menambah penghasilan keluarga. Mereka menjual mainan, memulung, atau membantu orang tua di bengkel kerajinan kecil. Pendidikan menjadi kemewahan yang tak semua bisa raih, padahal dari sanalah seharusnya pintu keluar dari kemiskinan bisa terbuka. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Di daerah-daerah seperti Mansarovar dan Nahargar, masyarakat miskin harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pertolongan medis. Seringkali, penyakit ringan berubah menjadi parah karena tidak ada dana untuk berobat atau membeli obat. Bagi perempuan, kemiskinan membawa beban ganda. Di banyak keluarga miskin, perempuan tidak hanya harus bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga, tetapi juga mengurus anak-anak dan rumah tanpa bantuan. Sementara itu, akses terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan vokasional, atau pelatihan kerja sangat terbatas, membuat mereka terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Meski pemerintah dan berbagai organisasi sosial telah menginisiasi program bantuan seperti distribusi pangan bersubsidi, pendidikan gratis, dan pelatihan keterampilan, birokrasi, korupsi lokal, serta kurangnya kesadaran masyarakat kerap menghambat efektivitasnya. Banyak keluarga miskin tidak tahu cara mengakses bantuan, atau merasa putus asa untuk mengurus dokumen dan formulir yang rumit. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan modernisasi kota, kemiskinan ekstrim di Jaipur menjadi paradoks yang mencolok, gedung-gedung baru menjulang,
namun masih banyak perut yang kosong, jalan-jalan diperluas, namun masih banyak yang tak punya rumah. Dan yang paling menyakitkan dari kemiskinan ekstrim adalah bisu dan invisibilitasnya. Orang-orang miskin di Jaipur bukan hanya hidup dalam kekurangan, tapi juga sering kali diabaikan, tak tampak dalam narasi besar tentang kemajuan, pariwisata, atau kebanggaan budaya. Namun di balik semua itu, mereka tetap hidup, tetap berjuang, dengan semangat yang barangkali lebih besar daripada siapapun di kota ini. Dan mungkin, dari titik paling bawah itulah, Jaipur bisa mulai membangun masa depan yang benar-benar inklusif, jika saja kita mau melihat, dan mendengar, dan peduli.